Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang sebesarnya karena Allah SWT masih berkenan melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, lahir ataupun batin. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan ketiga untuk surat Al-Isra, sehingga kita pada malam hari ini akan membaca dan mentadaburi ayat 11-15. Ayat 11-15. Mari kita masuk ke screen bersama-sama untuk membaca ayat-ayat tersebut. Bagi yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya, kitab sucinya, dipersilahkan buka surat yang ke-17 ayatnya 11-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنُقِهِ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. وَنُخْرِجُ لَهُ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنُقِهِ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak teman sekalian telah ikut bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah bacaan kita tadi akan bergetar sampai kepada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat bersaf-saf di rumah-rumah kita masing-masing sampai kepada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, membawa gelombang-gelombang ilahiyah yang menjadi catatan amal kita nanti di akhirat. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini ada juga yang menyebutnya dengan surat Bani Israel. Disebut surat Al-Isra karena ayat pertamanya berbicara tentang Isra. Isra adalah perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah. Karena turun di Mekah maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 111 ayat. Dan terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-10. Maka mari kita masuk ayat 11, tapi sebelum itu seperti biasa kita ulangi dari ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, a'tadna lahum, kami menyediakan bagi mereka adzaban alima, azab yang pedih. Jadi kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami siapkan azab yang pedih. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya kepada akhirat, tiba-tiba berjumpa dengan akhirat, tentu penderitaan yang luar biasa. Tidak percaya, tapi ternyata ada. Maka itulah penderitaan yang luar biasa. Kalau bahasa lainnya mereka terkejut luar biasa karena mereka tidak nyangka bahwa ternyata benar-benar ada hari akhirat.
Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat baru ini, ayat 11 dimulai dengan doa dan nanti ditutup dengan pernyataan dari Allah bahwa tidak mungkinlah suatu kaum itu diazab atau manusia diazab sebelum Allah mengirim kepada mereka nabi ataukah pemberi peringatan. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Jadi manusia itu berdoa, yada'ul insan, manusia itu berdoa bisyarri du'aahu bil khair, sebagaimana doanya untuk kebaikan. Apakah ada orang yang berdoa untuk keburukan, kejahatan? Untuk dirinya tidak ada, tetapi untuk orang lain ada. Jadi manusia itu ada yang dalam hatinya mendoakan agar keburukan itu terjadi pada orang lain. Kejahatan itu terjadi pada orang lain. Jadi biasanya puncak daripada kemarahan ataupun keiri hatian kita, dendam kita adalah berharap agar orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan. Dan kalau mereka mendapatkan keburukan, kita senang. Tapi sebaliknya, kalau mereka mendapatkan kebaikan, kita semakin tidak senang. Nah, ya. Jadi artinya ada manusia berdoa untuk kejahatan, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Dan doa ini serius dalam hatinya, sebagaimana dia ingin kebaikan terjadi pada dirinya. Jadi keinginan doanya terkabul untuk kejahatan terhadap orang lain, sebagaimana doanya, harapannya tentang kebaikan terjadi pada dirinya. Saya kira seluruh manusia dalam hatinya berdoa, berharap bahwa kebaikan itu terjadi pada dirinya. Mudah-mudahan bisa kita berharap semoga tidak sakit. Nah, itu kan kebaikan. Semoga kita tidak mengalami kejadian-kejadian buruk. Itu adalah doa. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, itu kan doa. Walaupun itu hanya dalam hati. Karena doa itu bisa dalam hati, bisa terucap dengan kata-kata. Ya. Karena doa itu kan artinya menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah. Biasanya kita sendiri dalam keadaan sendiri pun kita minta kepada Allah. Ingat, berdoa itu bisa angkat tangan, bisa tidak angkat tangan. Jadi angkat tangan dalam berdoa bukanlah kemestian. Ya, kita tidak berangkat tangan pun bisa. Sambil memegang setiran mobil, kita bisa dalam hati berdoa, semoga tidak macet. Itu kan doa. Ya Allah, kalau macet, berikanlah kemudahan bagi saya. Nah, itu kan doa semuanya. Jadi doa itu adalah panggilan hati kepada Allah untuk memberikan solusi dan jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Nah, ini juga terjadi pada kejahatan yang ingin terjadi pada orang lain. Kalau kita marah, kita dendam, kita berharap keburukan itu terjadi pada orang lain. Semoga dia sakit, jatuh sakit, kemudian semoganya dia mengalami ini dan itu, pilot, bangkrut, dan sebagainya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, jadi manusia seperti itu. Ya. Makanya nanti ditutup dengan wa kanal insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Apa artinya tergesa-gesa di sini? Kaitannya dengan ini tergesa-gesa. Kaitannya dengan yada'ul insana bisyari. Kaitannya dengan ini. Artinya kalau ada orang yang mungkin bersalah kepada kita ingin secepatnya diazab, kita ingin secepatnya dihukum, kita ingin secepatnya diberi pelajaran oleh Tuhan. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Karena seakan-akan kita mendikte Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu maha adil. Keadilannya Tuhan itu adalah bersifat mutlak. Dan keadilan Tuhan artinya pertimbangannya mutlak kepada Allah. Nah, ketika kita masuk, seakan-akan menggurui Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Dan karenanya kita paksa Tuhan atau minta Tuhan untuk melaksanakan keputusannya sesuai dengan keinginan kita. Ingat, yang namanya keadilan itu bersifat objektif, tidak berdasarkan permintaan A, B, C, D. Kalau kita memutuskan perkara atau hukum berdasarkan permintaan A, itu tidak adil namanya, itu subjektif. Ya. Jadi yang namanya adil itu menetapkan hukum berdasarkan keadaannya sesungguhnya, faktanya, realitanya. Bukan berdasarkan permintaan A
atau tekanan B. Bisa saja harusnya dihukum, tapi karena kita mendapatkan tekanan tidak dihukum. Nah, itu namanya tidak adil. Allah SWT lepas dari hal seperti itu. Nah, manusia kita ini terkadang kalau ada orang berbuat buruk, kita ingin, ya Tuhan berikan secepatnya azab kepadanya. Nah, itu namanya ajula. Jadi kita tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu sebetulnya hawa nafsu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak menghargai hukum alam. Hukum alam di dalam termasuk edukasi. Bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan keburukan dan kebaikan. Dan hanya sedikit orang yang tidak terpantik oleh potensi keburukannya untuk melakukan keburukan, yaitu para nabi dan rasul. Manusia suci, insan kamil. Kita sendiri bukan manusia suci, ya biasa melakukan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan dan Tuhan juga melakukan seperti yang kita inginkan, maka begitu kita melakukan keburukan langsung terhukum juga. Karena setiap orang yang menjadi objek keburukan akan berpikir seperti kita, secepatnya diazab, secepatnya diberikan hukuman. Sementara Allah itu adalah bukan hanya Dia Tuhan pencipta, tetap bukan hanya Dia bersikap adil, tapi juga adalah edukator yang baik, pendidik yang baik. Makanya dalam kata Rob itu bukan hanya bermakna pencipta, tapi juga bermakna pemelihara, juga bermakna pendidik. Jadi dalam kata Rob itu yang kita terapkan kepada Allah Tuhan, Rabbul Alamin. Dalam kata Rob itu ada makna pendidik. Bahkan pendidikan itu dari kata Rob sebetulnya. Makanya pendidikan namanya tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Rob. Tarbiyah dari kata Rob. Mendidik. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah bersikap welas asih kepada didikannya. Jadi kalau ada pendidikan yang tidak bersikap edukatif, tidak mendidik namanya. Kalau ada pendidikan yang tidak bersifat welas asih, ya bukan pendidikan namanya. Karena pendidikan itu adalah tujuannya bagaimana memperbaiki keadaan seseorang, minimal dari keadaan yang kurang berpengetahuan menjadi lebih berpengetahuan. Itulah edukator. Makanya edukator yang benar atau pendidik yang benar adalah harus sabar. Karena tujuannya bukan untuk dirinya, tetapi untuk yang diedukasi. Bagaimana caranya yang diedukasi itu berubah, memperbaiki dirinya. Nah, Tuhan itu melihat hambanya semuanya lebih dari seorang guru kepada muridnya, lebih daripada orang tua kepada anaknya. Dengan demikian, kalau kita tergesa-gesa, berarti kita telah melepaskan diri kita dari mensifatkan Allah pada diri kita, yaitu tidak sabar, tidak seperti orang tua kepada anak, tidak seperti guru kepada muridnya. Itulah nusulun ajula. Makanya kita harus beri kesempatan kepada setiap orang. Makanya kan Tuhan Maha Pengampun namanya. Kenapa Dia mengampuni? Harusnya kan langsung dihukum. Karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada setiap orang, selama dia belum meninggal dunia, masih ada kesempatan. Masih ada peluang baginya untuk memperbaiki dirinya. Itulah makanya manusia terkadang melanggar itu. Ini bukan hanya terjadi pada syar, tapi terjadi pada al-khair. Ya. Misalnya kita berdoa, kita minta kebaikan. Kita seakan-akan ingin tiba-tiba kebaikan itu langsung terjadi pada diri kita. Lupa bahwa setiap kebaikan itu butuh dukungan lahir batin. Butuh dukungan psikologis dan dukungan fisiologi, fisik. Jadi butuh dukungan lahir batin. Misalnya kita meminta untuk bisa mengangkat karung besar goni, yang besar itu. Ya, tetapi kita masih umurnya misalnya 10 tahun. Nah, kan nggak cocok. Ataukah kita meminta untuk bisa meminta misalnya untuk mengangkat beban, katakanlah 200 kg, tetapi bodi kita tidak terlatih untuk mengangkat beban. Nah, apakah Tuhan tidak adil kalau tidak mengijabah doa kita? Justru adil, karena kalau Tuhan mengijabah doa kita mampu mengangkat itu, pada akhirnya nanti ada efek samping terjadi pada tubuh kita. Misalnya kita berdiri mengangkat beban, mungkin belum kita rasakan sekarang, tapi lama-kelamaan nanti terasa ternyata ada misalnya luka dalam, ada lecet dalam terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita paksakan memaksa mengangkat beban yang tidak bisa kita angkat. Makanya dalam konteks inilah Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang, kepada hambanya, melebihi dari kemampuannya untuk memikul beban. Nah, oleh sebab itulah kita meminta kebaikan tidak boleh tergesa-gesa karena ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya. Seperti mana kalau kita ingin menjadi tadi pengangkat beban, bisa, tetapi harus latihan dulu. Latihan misalnya 3 kali sepekan, kemudian setiap mengangkat yang ringan-ringan dulu. Setelah terlatih, terbiasa, otot sudah mulai besar, tambah lagi, begitulah seterusnya. Nah, kita berdoa sambil mengikuti hukum-hukum lahiriahnya akan terjadi nantinya. Nah, apabila kita pengen cepat, berarti juga tidak mengikuti hukum-hukum lahiriahnya, hukum-hukum sainsnya, hukum-hukum sebab akibatnya, yang menyebabkan ya tidak bisa terjadi. Kalau terjadi, kita tidak bisa memikul bebannya. Ya. Kita sekarang berdoa mengalahkan Amerika misalnya, atau ke Israel. Tetapi kita tidak belajar untuk itu, tidak kerja keras untuk itu, bagaimana? Ya. Nah, oleh sebab itulah maka butuh tahapan-tahapan. Maka Al-Quran mengatakan, sayangnya manusia itu ajulah, tergesa-gesa. Ya. Tapi ketergesa-gesaan ini bukanlah bagian daripada fitrah kita. Karena kalau fitrah saya tidak tergesa-gesa. Cuma dikatakan manusia itu tergesa-gesa, maksudnya punya sifat tergesa-gesa. Karena sifat tergesa-gesa ini berasal daripada sikap fujur kita. Kan kita sudah sering terangkan surat Asy-Syams, bahwa jiwa manusia itu punya 2 kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Nah, kata fujuraha itu banyak, macam-macam, termasuk tergesa-gesa, termasuk cepat marah misalnya, itu adalah fujuraha. Nah, jadi ini semuanya kita harus cari supaya jangan sampai kita masuk ke sana. Untuk bergerak suluk menuju kepada kesempurnaan, kita harus cari kekurangan-kekurangan atau potensi-potensi kekurangan kita, baru nanti kemudian kita meminta kepada Allah dan berusaha untuk memperbaikinya, mengatasinya. Makanya misalnya di antara doa kita itu kafir anna sayyiatina. Kafir itu artinya tutuplah ya Allah. Kafir anna, bantulah kami untuk menutup, untuk mengurangi ya potensi pelaksanaan keburukan kami. Wa kafir anna sayyiatina. Jadi tutupilah, lepas kami daripada sayiat, ya panggilan-panggilan, bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan ataupun keburukan. Baru kemudian wa tawaffana ma'al abror. Jadi kita tidak bisa tawaffana ma'al abror, doa yang baik, kalau kita tidak mengatasi dulu sifat jahat kita, yaitu kita minta, yaitu kafir anna sayyiatina. Nah, barulah setelah itu baru wa tawaffana ma'al abror. Jadi inilah jemaah sekalian manusia. Jadi kita manusia itu harus menghargai prosesnya, harus menghargai tahapan-tahapannya. Di surat Anbiya, surat 21 ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul mauti. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, da'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Apa itu kematian? Yaitu berpisahnya tubuh dari nyawa jiwa. Karena jiwa kita itu, jemaah sekalian, adalah seperti buah. Seperti buah. Dari mana datangnya buah itu? Tadinya dari tanah. Dari tanah kemudian naik, mengalir melalui batang, pokok. Kemudian naik lagi ke dahan. Kemudian ke ranting, kan begitu. Kemudian menuju kepada ujung, yaitu bunga. Bunga kemudian jadi buah. Nah, jadi sebetulnya yang keluar jadi buah itu sebetulnya adalah ranting. Tadi yang coba lihat, kan di ujung ranting letaknya itu. Ranting itu keluar dari dahan. Dahan keluar dari batang. Batang keluar daripada akar. Akar datang dari tanah, begitu. Nah, itu kan gerak keluar, itu gerak transformasi namanya. Ya. Itu gerak transformasi. Nah, jadi kita akan merasakan artinya bahwa suatu saat jiwa ini akan bergerak melampaui atau melewati tubuh. Ketika tubuh sudah tidak sanggup lagi untuk membersamai jiwa, maka jiwa akan pergi dengan sendirinya. Itu yang sudah dengan mati. Jadi ulangi, apabila nanti tubuh tidak bisa lagi membersamai, menyertai jiwa kita, maka jiwa kita, nafs kita akan pergi.
Ya, dia akan pergi sendirinya. Kenapa? Karena nafs ini aslinya tidak mati. Yang mati itu tubuh kita. Jadi kata merasakan mati arti merasakan perpisahan. Jadi nafs ini akan merasakan perpisahan dengan tubuhnya. Jadi disebut mati itu adalah tubuh yang ditinggalkan oleh jiwanya. Jiwa akan tetap hidup. Ya, karena ini tidak mengenal istilah mati. Cuma dia karena keluar dari tubuh, lalu di mana tempatnya? Dikenal dengan istilah alam barzah. Disebut dengan istilah alam kubur, bukan kuburan ya, alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah alam di mana jiwa lepas dari tubuh. Ketika jiwa sudah lepas dari tubuh, seperti mana tadi buah lepas daripada ranting, lalu nanti buah pada akhirnya kemudian lepas daripada ranting juga, dipotek, dilepaskan, dipetik, lalu kemudian dimakan manusia, maka si buah itu pindah tempat di dalam diri manusia. Dia meningkat statusnya menjadi manusia. Jadi tadinya dari tanah, kemudian bergerak ke atas melalui akar, melalui pohon, melalui dahan, melalui ranting, keluar jadi bunga, bunga keluar jadi buah, buah matang buahnya diambil oleh manusia, manusia memakannya, digunakan sholat, puasa. Jadi artinya apa? Itu bertransformasi menjadi manusia, dan ketika manusia beribadah dan menyempurnakan dirinya terus, maka dia bertransformasi masuk ke alam malakut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs akan merasakan kematian. Nah, pada saat tubuh masih bersama dengan jiwa, maka di sanalah terjadinya dua kemungkinan, yaitu asyar dan al-khair. Di sanalah muncul syar dan khair. Bisa kita melakukan perbuatan syar, kita juga bisa melakukan perbuatan khair. Ya. Inilah pilihannya, tergantung kita. Masing-masing ada risikonya. Berbuat syar ada risikonya. Risiko pertama kembali kepada jiwa ini, jiwa menjadi rusak. Ya, risiko berikutnya adalah bisa menimbulkan efek seperti misalnya kita bermasalah dengan orang lain, itu kan syar keburukan. Kalau kita lempar kepalanya orang, pasti orang itu melapor ke polisi, kita ditangkap, itu kan efeknya. Tetapi sebelum efek hukum muncul, efek psikologis sudah muncul, karena siapa saja yang berbuat buruk, keburukan itu kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat baik, kebaikan kembali kepada dirinya. Ya. Maka dikatakan, manusia dalam kehidupan ini ketika jiwanya masih berada dalam tubuhnya, kami uji mereka dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan baginya. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa meredam potensi syar dan memperbesar potensi khair, aktualisasi khair? Caranya ialah meyakini adanya akhirat, yaitu bahwa siapapun kita pasti akan kembali. Turja'un. Jadi sangat menarik, ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan syar, ya menderitalah kita. Nama lainnya dalam Al-Quran, nar, jahanam. Ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa banyak sekali kebaikan, namanya dalam Al-Quran adalah jannah, ya, surga. Surat Luqman, surat 31 ayat 32. Wa idza ghasyiyahum maujun, apabila manusia itu mendapati hidupnya dalam gelombang, katakanlah seperti perahu di tengah lautan, kemudian dikepung oleh ombak, gelombang, kazulali, sebegitu besarnya ombak itu, maka kazulalin, seperti akan menutup, naungan itu menutup. Sedemikian besarnya itu ombak, seakan-akan ombak atau gelombang itu akan menutup kita. Tidak ada lagi harapan untuk selamat. Maka pada saat itu tiba-tiba da'allaha mukhlisin. Berdoalah kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Lahudin, semata-mata untuk agama. Jadi pada saat itu muncullah mukhlis. Jadi sayangnya manusia ini mukhlisnya pada saat seperti ini, ketika
ketika tidak merasa memiliki lagi harapan untuk hidup. Nah, jadi supaya kita ikhlas, seperti ayat sebelumnya tadi, kita harus yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kita harus merasa kita akan kembali kepada Allah. Sehingga apa yang kita bawa kepada Allah, al-khair. Jangan asyar. Dari mana munculnya khair dan syar? Permulaannya muncul dari niat, dari kalbu. Maka niat yang ikhlas akan melahirkan al-khair, tapi niat yang rusak akan melahirkan asyar. Falamma najahum ilal barri, tetapi orang seperti ini kalau tidak berubah secara substansi, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasidun, maka ada di antara mereka yang yang kembali lagi seperti dulu. Ya, ada yang baik juga, ada yang tetap baik, tapi ada juga yang akhirnya kemudian kembali lagi seperti dulu. Ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ada kembali lagi seperti dulu, kembali lagi menentang ayat-ayat Allah, ayat kami kata ayat ini. Ya. Mereka kembali lagi seperti dulu, ya. Mengingkari lagi ayat-ayat kami, tidak mempelajari lagi kitab suci. Wa ma yajhadu bi ayatina, padahal tidak ada yang mengingkari atau menentang ayat kami illa kecuali kullu khattarin kafur, kecuali bahwa orang itu adalah berbuat yang khatar. Khatar itu tidak setia, artinya tidak firm, tidak kukuh, tidak kekeh. Kafur dan ingkar. Jadi orang yang tidak firm, tidak kukuh, tidak giat, ya, maka dia gampang sekali untuk tidak lagi tadi mukhlishina lahuddin. Gampang, kenapa? Karena dia tidak kukuh, ya, tidak kuat, tidak kokoh. Nah, yang kedua adalah hatinya memang tertutup lagi. Nah, inilah jemaah sekalian. Nah, oleh sebab itulah supaya kita jangan sampai seperti ayat ini, yaitu ajula. Nah, seperti tadi yang dikatakan Al-Quran. Ya. Kita berusaha untuk menyingkirkan tadi potensi syar kita. Karena syar dan khair tadi adalah ujian tadi berdasarkan surat Anbiya. Waja'alna al-laila wan nahara ayataini. Dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua ayat. Jadi malam dan siang sama-sama ayat Allah. Jadi bukan hanya siang itu ayat, tapi malam juga. Jadi malam itu ayat, siang itu ayat, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena siang dan malam itu adalah dua keadaan yang sifatnya relatif. Kenapa relatif? Di tempat yang sama siang, di tempat yang sama gelap. Contohnya, kita sekarang di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kita sekarang Brunei, kita sekarang malam. Ya. Padahal kita juga di tempat yang sama tadi siang. Di tempat ini juga sebentar lagi atau besok jadi siang lagi. Jadi siang dan malam itu kan keadaan saja relatif. Ya. Kenapa? Karena di tempat yang sama bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa petang. Ya. Kenapa? Karena yang namanya siang malam itu bukan perubahan tempat, tetapi adalah relasi bumi dengan matahari. Relasi bumi dengan matahari, itulah malam dan siang. Jadi kalau dikatakan malam dan siang itu adalah perputaran bumi pada porosnya relatif terhadap matahari. Nah, maka lahirlah siang dan malam. Karena bumi berputar pada porosnya, maka berputar-putar bagian-bagian bumi yang menghadap dan membelakangi matahari. Maka kita katakan perputaran bumi pada porosnya relatif terhadap matahari. Ketika membelakangi matahari, malam namanya. Ketika menghadap ke matahari, siang namanya. Jadi, kenapa disebut dua ayat? Karena dua-duanya di bumi. Dua-duanya juga relatif terhadap matahari. Sehingga disebut dengan ayat ini. Ayat. Jadi, seperti itulah keadaan kita manusia. Waja'alna al-laila wan nahar ayat ini. Nah, dan malam itu jemaah sekalian berbahagia, dua hal yang berbeda dengan gelap. Ya, ingat, malam dan gelap dua hal yang berbeda, jangan samakan. Bahwa malam itu memang ada gelapnya, iya, tetapi tidak semua gelap malam. Ya, karena kalau gelap tidak ada hubungannya dengan malam.
Ya, apa itu gelap? Yaitu ketika tidak ada cahaya. Buktinya siang hari terang benderang, jam 12 siang. Kita masuk di dalam gedung yang tertutup rapat. Ya, gedungnya dibuat seperti gua. Katakanlah kita masuk dalam gua atau ke gedung. Tidak ada ventilasi. Tidak ada lubang sedikit pun juga. Tidak ada cahaya bisa masuk. Coba kita masuk di sana, apa yang terjadi? Kan gelap juga. Padahal itu siang hari. Ya. Nah, dengan demikian, malam itu tidak ada kaitannya dengan gelap sebetulnya. Ya. Cuma pada malam hari itu, karena tidak ada cahaya, kita sebut dengan gelap. Tetapi ketika rembulan purnama dan cuaca bagus, langit biru, apa yang terjadi? Kan terang juga di malam hari itu, tetapi tetap malam namanya. Jadi tetap malam, walaupun terang tetap malam. Atau kita nyalakan lampu ya, malam hari tetap terang, ya, tapi tetap aja namanya malam. Seperti sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, puan dan tuan di kamarnya mendengarkan Zoom ini kan terang benderang, tetapi tetap disebut malam. Ya, jadi dengan demikian malam ini tidak terkait dengan gelap. Bahwa malam ada gelapnya, tetapi bukan berarti gelap itu malam. Karena kalau setiap gelap malam, berarti di dalam gua atau di dalam gedung yang tadi tidak ada cahayanya disebut malam juga, padahal tidak. Ya. Nah, jadi dengan demikian, malam dan siang itu ayat ini. 2 ayat, itu berkenaan dengan bumi berputar pada sungguhnya. Kenapa disebut dengan ayat? Karena menunjukkan bahwa bumi itu disebut dengan materi besar. Materi kecil, katakanlah misalnya atom. Atom dan bumi, ya atom dan bumi sama sebetulnya, sama-sama apa? Berputar. Atom itu berputar, bumi juga berputar. Jadi bumi berputar, atom juga berputar, bergerak. Jadi intinya bahwa alam dunia ini adalah alam gerak. Alam gerak artinya alam perubahan. Karena perubahan, ya maka kemudian tidak ada sebetulnya. Hakikatnya tidak ada. Yang ada itu justru yang tidak berubah. Makanya satu-satunya yang ada itu Allah, karena dia yang tidak berubah. Famahawna ayat al-laili. Lalu kemudian tanda malam itu kemudian hilang. Ya. Kenapa hilang? Ya itu tadi. Karena itu hanya kondisi permukaan bumi relatif terhadap matahari. Jadi sekarang ini kita malam di tempat yang sama. Kalau kita sekarang ini ngomong terus sampai jam 6 pagi, nah itu pasti terang di luar. Pasti matahari sudah terbit, sudah siang. Nah, artinya apa? Malam akan tertutup. Wajalna ayatan hari mubsyiratan. Dan kami jadikan tanda malam siang itu sebagai mubsyiratan, terang. Jadi terang. Kata mubsyiratan itu terang, cerah. Untuk apa? Litabtagu fadlan min rabbikum, supaya kalian mencari karunia dari Tuhan. Jadi siang itu, kata ayat ini memang Allah ciptakan untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Karena kehidupan tidak bisa berjalan tanpa tadi asupan makanan. Manusia itu butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat berlindung. Iya, yang biasa disingkat dengan sandang pangan. Sandang, pangan, dan mangan, kan begitu. Sandang, pangan, mangan. Jadi manusia butuh sandang, pakaian, butuh butuh juga pangan, makanan, butuh juga papan, yaitu rumah. Jadi manusia butuh seperti itu. Nah, untuk mendapatkan itu harus bekerja. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kami ciptakan malam siang itu untuk litabtagu fadlan min rabbikum, untuk kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa karunia Allah itu hanya kita dapatkan melalui salat malam. Karena dikatakan di sini di siang hari litabtagu fadlan min rabbikum, bahwa salat malam itu bagus ya, tetapi tidak bisa kita katakan bahwa manusia terbaik adalah yang rajin salat malam. Ya. Manusia terbaik itu adalah manusia menjalankan kewajibannya kepada sesamanya, kewajibannya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada sesamanya. Kedua, kewajibannya kepada lingkungan hidupnya. Ketiga, kewajibannya kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Allah menempatkan kewajiban manusia kepada dirinya itu pada yang paling terakhir. Harusnya kan kalau kita pikir dia kan Tuhan, harusnya pertama.
Tidak. Makanya kewajiban kita kepada Allah nanti setelah akil balik. Karena Allah tahu kita butuh makan minum dulu. Maka yang paling pertama dulu itu adalah diri kita. Jadi orang tua itu mengajari kita untuk bertanggung jawab pada diri kita. Bisa memberi makan diri kita, bisa memandikan diri kita. Jadi pada saat kita dididik oleh orang tua kita waktu masih kanak-kanak, itu diajari kita mandi supaya kita nanti bisa memandikan diri kita. Diajari kita makan supaya nanti bisa memberi makan diri kita. Diajari kita berpakaian agar kita memberi pakaian kepada diri kita. Ajaran-ajaran itu adalah tanpa kita sadari adalah mengajari kita untuk bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dengan makanan, dengan minuman, dan sebagainya. Itu dulu yang pertama. Litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan juga ayat ini supaya kalian bisa mengetahui, punya ilmu tentang bilangan tahun dan perhitungan. Wa lita'lamu adadas sinin, sinin itu adalah tahun, kita tahu sekarang tahun 2025. 2 bulan ke depan akan menjadi 2026. 1 tahun berikutnya lagi menjadi 2027, begitulah seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa semakin lama kita, semakin bertambah usia kita. Itu namanya sinin. Ya. Kemudian al-hisab, perhitungan. Karena manusia itu kesadarannya berdasarkan perhitungan. Yang namanya hari-hari, bulan-bulan itu tidak ada sebetulnya. Hakikatnya tidak ada. Hakikat hari Senin tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Hakikat hari Selasa pun tidak ada. Hakikat hari Rabu tidak ada. Coba mana hakikat hari Senin? Tidak ada. Ya. Tidak ada bedanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tidak ada bedanya. Lalu kenapa kita yakin hari ini hari Senin? Ya karena ada perhitungan di kepala kita bahwa kemarin hari Ahad, hari Minggu. Ya. Sedangkan perhitungannya kalau selesai Ahad, 1, Isnin 2. Kamu gitu. Dalam pikiran kita kalau habis 1, 2. Ya. Dan kita tahu kalau hari ini Senin, besok pasti Selasa. Karena habis Isnin, Selasa kan begitu. Maka besok hari Selasa. Lusa, ya kita tahu karena setelah Selasa itu 4, Arba. Maka kita tahu lusa hari Rabu. Nah, begitulah seterusnya. Habis 4, 5, Kamis, dan seterusnya. Nah, jadi itu kesadaran perhitungan itu semuanya. Ya. Jadi intinya perhitungan. Makanya kesadaran manusia itu adalah bersifat matematis. Ya. Bersifat matematis. Dan ketika kesadaran matematis itu diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, maka dia berubah menjadi pernyataan-pernyataan logika namanya. Ya. Jadi ada sini nawal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kulla syai'in, segala sesuatu, fassalnahu, kami jelaskan. Kami uraikan, tafsila, sejelas-jelasnya. Jadi Al-Quran mengatakan, Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya sebetulnya. Makanya kalau kita benar-benar seandainya seluruh pengetahuan Al-Quran itu dicangkokkan atau dipindahkan ke dalam kepala kita, waduh luar biasa. Kita adalah seperti nabi-nabi semuanya. Karena kenapa nabi seperti itu? Karena seluruh totalitas kitab suci ada pada jiwanya. Jadi kalau mau jadi manusia sempurna seperti Nabi Muhammad, ya itu. Dan apa yang terjadi setelah seperti Nabi Muhammad? Dia bukan hanya makhluk atau manusia historis, tapi juga adalah pembuat sejarah. Kita manusia historis karena kita terikat ruang waktu. Tapi belum tentu kita punya peran dalam sejarah. Ya. Tapi Nabi Muhammad kita, dia peran dalam sejarah. Dia bisa merubah-rubah masyarakat. Yang tadinya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat rasional, masyarakat imaniyah. Ya. Yang tadinya itu adalah yang kuat, yang berkuasa, diubah menjadi kekuasaan itu harus berdasarkan musyawarah. Ya. Berdasarkan diskusi, persepakatan. Nah, itu yang dilakukan ketika pindah ke Madinah. Ya, setiap ada masalah, dibikin perjanjian. Nah, itu diajarkan oleh Nabi itu. Ya. Jadi Nabi mengubah keadaan. Makanya dikatakan bahwa manusia pertama yang membuat negara berdasarkan konstitusi tertulis adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada manusia seperti ini sebelumnya. Raja-raja belum membuat konstitusi seperti Nabi Muhammad. Konstitusinya namanya Piagam Madinah. Jadi Al-Quran mengatakan wa kulla syai'in fassalnahu tafsilan.
Kami jelaskan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu tadi bersekali-kali yang kita sampaikan, sayanya umat Islam itu selalu mencari penjelasan dari luar. Ya. Dari luar. Contohnya misalnya masalah makanan. Itu Al-Quran itu luar biasa lengkapnya sebetulnya. Siapa saja yang mengenal Al-Quran dengan sebenarnya, dia tidak mungkin lagi belajar metode diet dari tempat lain. Ulangi lagi, siapa yang mengenal Al-Quran dengan sempurna, paling tidak berkenan dengan makanan, tidak perlu lagi mengenal dia dari tempat lain. Karena Al-Quran itu sudah lengkap sekali. Al-Quran itu masalah makanan, demi menjaga kita, dibuat filter berlapis-lapis. Ulangi, dibuat filter berlapis-lapis. Filter pertama adalah halalan, halal. Nah, halal itu kan terfilter karena hanya hewan-hewan tertentu yang dikategorikan halal. Yang dikategorikan halal itu adalah hewan-hewan yang gampang didomestikasi, yang gampang dipelihara. Yang kedua, yang hidupnya tidak merusak, yang hidupnya kalau dipelihara banyak tidak merusak lingkungan. Ya. Yang ketiga adalah dia hidupnya bersih bagus. Ya. Jadi itu yang disampaikan dalam. Jadi itu adalah perisai pertama. Artinya tidak sembarang. Jadi artinya ketika ditentukan halal sudah terfilter. Maka kita misalnya tidak makan anjing, tidak makan buaya, tidak makan biawak, itu kan filter tuh. Ya. Jadi makanya sudah sangat terbatas itu, bayangkan. Dikatakan halal itu dari sisi hewan, yang kita makan apa? Yang kita makan adalah daging kambing, daging domba, daging onta, daging sapi, itu kan sudah terbatas tuh. Ya. Tidak makan lagi yang lain. Ya, tidak makan anjing tadi, tidak makan tikus. Ya, sudah terpilah di situ tuh. Itu pilihan pertama. Itu adalah filter pertama. Itu baru dari sisi fisiknya, belum lagi dengan mencari makanan harus juga dengan uang yang halal. Itu filter lagi tuh. Ya. Filter yang kedua, setelah halal ditambah lagi filter yang kedua, thayyibah. Ya. Halal tapi thayyibah. Ya. Jadi bisa saja halal tapi tidak thayyibah. Ya. Apa itu artinya thayyibah? Artinya thayyibah itu halalnya tidak mengandung hal-hal yang tidak cocok dengan tubuh kita. Bisa saja dia halal, tapi ternyata tidak cocok dengan tubuh kita. Karena kita misalnya punya golongan darah A, B, C, D. Nah, tidak cocok dengan makanan-makanan tertentu ini. Maka harus halalan thayyibah. Jadi sudah filter kedua. Filter ketiga. Sekarang sudah halal thayyibah. Makan. Apa kata Allah? Makanlah. Tetapi jangan melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrif. Jangan melampaui batas. Coba kita lihat. Jangan melampaui batas. Jadi walaupun halal dan thayyibah, tetap makannya moderat. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Bahkan ditutup dengan innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Jadi kita tidak boleh melampaui batas. Kalau makan ya udah kadarnya. Ketika ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, menurut kamu ya Rasulullah, bagaimana itu makan tidak melampaui batas? Nah, ini adalah keterangan dari Nabi. Yaitu, jangan makan sebelum lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, sudah jelas Bapak Ibu Jemaah sekalian. Nah, itu sudah filter keempat, itu sudah filter ketiga. Filter keempat apa lagi? Yaitu berpuasa. Kalau merasa belum cukup ini yang 4 tadi, yang 3 tadi ini, berpuasa. Sudah ada puasanya. Puasa Senin Kemis, puasa sehari, buka sehari, luar biasa. Nah, jadi ini sudah ada semuanya filter-filternya. Tetapi karena umat Islam sering sekali kagum kepada orang lain, kepada budaya orang lain, akhirnya meninggalkan Al-Qurannya sendiri. Ya, akhirnya kemudian menggunakan metode A, B, C, D. Padahal ada di Quran semuanya. Ya. Jadi kalau sudah difilter tadi dengan 3 atau 4 lapis, tapi belum cukup, ya sekarang kata Tuhan, berpuasalah. Ya. Karena berpuasa itu juga menyehatkan. Coba lihat di Mas Geser bahagia. Nah, itu kan berpuasa adalah diet sebetulnya. Diet tapi ibadah, luar biasa kan? Karena kalau kita berpuasa, nawaitunya bukan untuk diet, tetapi nawaitunya qurbatan ilallah. Jadi sudah memperbaiki tubuh kita, pada saat yang sama memperbaiki jiwa kita. Inilah Islam. Itu baru satu sisi makanan dan sebagainya.
Al-Quran mengatakan kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Begitu jelasnya Al-Quran. Surat Al-Imran. Inna fi ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi ada ayat. Jadi penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang itu juga ada ayat seperti tadi. Ayatain 2 ayat tadinya kalau siang dan malam. Jadi bahkan penciptaan langit dan semuanya ayat tanda kebesaran Allah, karena penciptaan ini adalah tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Bagaimana bisa terjadi secara kebetulan sesuatu yang tadinya tidak ada? Karena kalau tadinya tidak ada, tidak mungkin menciptakannya sendiri. Jadi kata-kata kreatio ex nihilo itu adalah sebetulnya tidak bisa diterima. Bagaimana sesuatu tercipta dari ketiadaan kalau dia tidak ada? Ya. Harus ada yang mendahulinya. Nah, dengan demikian, pencipta langit dan bumi adalah ayat. Ayat apa? Tentang adanya pendahulu daripada kreato ex nihilo. Jadi harus ada yang mendahulunya, bukan ex nihilo. Kalau nihilo, misalnya langit, ya tadinya tidak ada. Bumi, ya ini. Tapi dalam pengertian berangkat dari ketiadaan mutlak itu tidak mungkin. Karena sesuatu yang tiada secara mutlak tidak mungkin akan melahirkan ada di dalamnya. Jadi oleh sebab itulah la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Surat Al-Araf. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Allah katakan kami sungguh mendatangkan kepada mereka kitab. Fassalnahu yang kami jelaskan kepadanya berdasarkan ilmu. Jadi kitab suci Al-Quran ini adalah berdasarkan ilmu. Artinya bersifat saintifik, bersifat ilmiah. Fassalnahu ala ilmin. Karena diuraikan, dijelaskan berdasarkan ilmu, jadi kata-kata di fassal tafsila, sejelas-jelasnya berdasarkan ilmu, maka cocok dia menjadi hudan, petunjuk. Rahmah, pelembut hati. Tetapi hanya untuk orang beriman, karena harus mengimaninya. Kalau tidak mengimaninya, tidak mungkin dia mengamalkannya. Jadi walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi artinya apa? Al-Quran itu adalah ilmiah, ala ilmin, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Dan karenanya siapa yang menguasai Al-Quran, maka pasti ilmunya bertambah. Karena fassalnahu ala ilmin. Siapa yang baca Al-Quran, dia otomatis mendapatkan ilmu. Ya, kata-katanya ini, fassalnahu ala ilmin. Ya. Ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahum ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia alzamnahu, kami gantungkan ta'irahu, kalung, fi unuqih, di lehernya. Kata-kata kalung itu artinya kami gantungkan kami gantungkan semacam kitab, ya, di lehernya masing-masing yang ditulis oleh dirinya masing-masing. Jadi kita diberikan kitab itu ada yang tulisannya dari Allah, namanya takdir, tapi ada yang kita tulis sendiri. Apa yang tertulis dari Allah? Yaitu seperti kita lahir sebagai laki-laki, perempuan, itu kan bukan kita yang menulisnya. Kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan, ya bukan maunya kita. Kita lahir sebagai orang Asia Tenggara, kita lahir sebagai orang Asia Timur, kita lahir dengan ras Melayu dengan berwarna sawo matang, kita lahir sebagai orang Tionghoa berwarna putih, itu bukan maunya kita. Ya, berwarna kuning maksudnya. Itu bukan maunya kita. Maunya Allah SWT. Jadi, itu adalah takdir, ketetapan dari Allah. Tapi ada yang bisa kita tuliskan, yaitu tentang keburukan dan kebaikan. Kita yang menuliskannya. Pintar dan tidak pintar, kita menuliskannya. Ya. Jadi, kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan nanti baginya pada hari kiamat kitaban, sebuah kitab. Yalqahu, yang mereka jumpai, mansyura, terbuka. Maksudnya itu terbuka, langsung mereka bisa baca. Sesuai dengan apa yang mereka tuliskan di dunia.
Jadi kita ini lahir diberikan buku. Yang namanya buku itu bisa ditulis karena ada dasarnya. Contohnya, kenapa kita bisa menulis di sini? Karena kan ada dasarnya di sini. Kalau tidak ada dasarnya tidak bisa. Contohnya, karena ada warna putih maka kita bisa menulis di sini. Coba kalau tidak ada warna putihnya di sini, tidak bisa menulis di sini. Misalnya ini tulisannya katakanlah ini adalah hitam. Kalau ini warnanya hitam tidak bisa juga. Misalnya saya menulis coklat di sini. Di background saya ini saya menuliskan coklat misalnya, ya tidak bisa. Nah, ini adalah hitam coklat ini. Dia tidak kelihatan. Ya, apalagi kalau coklat tidak kelihatan. Ya. Misalnya saya tulis begini, nah itu tidak begitu kelihatan. Kenapa? Karena warna tulisan saya mirip dengan dasarnya. Coba kalau saya gunakan putih di sini kelihatan, ya. Karena backgroundnya adalah agak coklat. Begitulah seterusnya. Nah, jadi harus ada apa namanya? Harus ada dasarnya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa dasarnya kita menulis itu adalah fitrah kita. Kalau istilahnya orang itu adalah kertas putih. Kertas putih itu fitrah, kebersihan, kesucian. Nah, kita menuliskan di atasnya. Kita menulis sesuai dengan sifat putih, berarti kita berjalan sesuai dengan fitrah. Kita menulis bertentangan dengan sifat putih, berarti kita melakukan kejahatan, keburukan. Kertas putih itu lain dengan yang disebut dengan celupan, sibogah Allah, waman ahsan minallahi sibogah. Jadi kita menuliskannya. Jadi makanya diberikan kepada kita di leher kita masing-masing buku untuk kita tulisi. Dan nanti buku itu akan kita temukan nanti lagi di sana dalam keadaan terbuka untuk kita baca kembali. Yang menulis kita membacanya. Karena kita tulis kita bisa membacanya. Jadi setiap perbuatan kita, perkataan kita itu adalah kita sedang menulis di atas buku kita masing-masing. Dan buku itu akan diberikan nanti kita di akhirat, di yaumul qiyamah. Nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami keluarkan bagi nanti dari kiamat bukunya yang mereka temui dalam keadaan terbuka. Kata terbuka itu tidak ada yang tersembunyi. Ya, bisa kita baca sendiri bahwa inilah yang kita lakukan dulu di dunia. Surat Al-Mudaththir, Allah berfirman ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap diri bima kasabat, sesuai dengan perbuatannya, rahina, terikat. Maksudnya perbuatan manusia itu tercatat. Ya. Perbuatan manusia itu mengikatnya. Misalnya kita membiasakan berpikir benar, dia akan mengikat kita. Cara berpikir benar akan mengikat kita, mengikat perbuatan kita. Jadi rahina itu mengikat kita. Ya. Kalau kita terbiasa berbuat buruk, dia akan mengikat kita. Jadi setiap perbuatan kita akan mengikat kita. Kata mengikat itu dia akan tertulis di sana. Makanya kan sesuai dengan ayat di tempat lain dikatakan, bukan di tempat lainnya, masih di surat ini juga. Ayat 9 kalau tidak salah, atau ayat 7 ya. In asantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu li anfus. Anfus itu untuk jamak daripada nafs. In asantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu berbuat buruk juga untuk nafs juga. Nah, itu namanya rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Surat At-Tur. Jadi ini ayat 3 kita ambil dari ayat 1-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabin mastur. Demi kitab mastur yang tertulis. Fi raqqin mansyur. Pada lembaran yang terbuka. Jadi kata-kata kitabim mastur di sini tertulis tentu dua macam tadi. Ada yang ditulis oleh takdir tadi oleh Allah SWT, dan ada yang ditulis oleh kita. Contohnya misalnya kita pasti mati itu kan ditulis Allah. Ya. Tapi ada yang kita tulis. Makanya nanti kita temukan nanti mansyur juga terbentang terbuka. Fi raqqin mansyur. Kita menulis dan nanti bisa kita baca di sana. Fi raqqin mansyur, dalam lembaran-lembaran yang terbuka. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, marilah kita mengusahakan agar menulis buku kita masing-masing dengan benar. Kenapa? Karena kita akan menjumpai buku ini nantinya dalam keadaan terbuka di yaumil qiyamah. Nah, jadi di dunia kita menulis buku kita. Di akhirat kita membaca buku kita. Maka di akhirat iqra kitabak, bacalah bukumu. Bacalah bukumu. Jadi di akhirat kita membacanya jemaah sekalian, di dunia kita menuliskannya.
Nah, jadi setiap kita berkata, berbuat, berpikir itu kita sedang menulis buku kita masing-masing. Kita sedang menjadi penulis. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak sedang menjadi penulis. Jadi kita hadir sekarang mengikuti tadabbur itu tertulis. Ya. Siapa saja, apa yang kita lakukan pada saat mengikuti tadabbur dan sebagainya. Jadi kita tertulis semuanya. Kalau kita tidak sedang mengikuti tadabbur, kita sedang apa itu semuanya tertulis. Ya, tidak ada yang tidak tertulis. Jadi semua perbuatan kita. Makanya sedapat mungkin di dunia ini perbanyaklah tulisan-tulisan yang baik. Dan tulisan yang paling baik adalah mempelajari kitab suci Al-Quran. Itulah tulisan yang paling baik. Itulah tinta emas. Maka dikatakan nanti daerah iqra kitabaka, bacalah bukumu, kafa binafsika, cukup nafsmu. Kenapa nafs? Ya karena tadi tubuh kan sudah pergi ke tanah. Nafs saja, jiwamu. Al-yauma, pada hari ini, alaika atasmu hasiba, yang menghitung. Jadi kita sendiri menghitung diri kita. Makanya dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisaplah, perhitungan, evaluasi dari diri kalian sebelum nanti di akhirat akan terevaluasi dengan sendirinya. Hasib itu perhitungkan, evaluasi. Evaluasilah nafs kalian sebelum nanti di akhirat kita menghitungnya sendiri. Jadi bacalah bukumu, di akhirat cukuplah dirimu yang menjadi penghitung. Jadi kita nanti di akhirat akan menghitungnya sendiri. Kita membacanya sendiri. Kita menghitungnya plusnya berapa, minusnya berapa, dan kemudian berapa nanti terakhirnya, apakah ujungnya totalnya adalah plus atau minus. Kan bisa saja minus berapa, plus berapa. Ya, jadi kita bisa plus dan bisa minus. Jadi kita bisa plus minus di akhiratnya. Ya, dan itu kita yang tulis sejak dari dunia. Ini surat Al-Isra juga di ayat 71, nanti kita ketemu dengan ayat ini. Ayat 71, surat 17 ayat 1. Nah, ini lelet ya, internetnya lelet. Nah, kita pindah ke sini aja. Ini adalah surat 17 ayat 71. Yauma, pada hari itu, dari akhirat, nada'u, kami mengajak, memanggil, kulla unasin, setiap kelompok manusia, bi imamihim, dengan imamnya masing-masing. Faman utia kitabahu, maka siapa yang diberikan kitabnya, bukunya tadi, biyamini, dari tangan kanannya, faulaika, maka mereka itulah yakra'una kitabahum, akan membaca kitabnya. Jadi ini simbolik ini. Artinya apa? Di dunia kita menulis dengan kanan, kanan itu kan golongan baik. Nah, kalau kita mengisi buku kita dengan baik, dengan kebaikan, maka kita berani membacanya di akhirat. Tapi begitu kita menulisnya di dunia dengan tangan kiri, dengan keburukan, kita tidak berani membacanya nanti di akhirat. Kita sudah tahu. Karena di akhirat itu, jiwa kita itu terang benderang sekali. Dia tahu semua apa yang kita lakukan dulu di dunia. Maka pada saat itu, begitu kita merasakan bahwa di dunia kita menulis dengan tangan kiri, maka kemudian tidak berani membacanya. Maka dikatakan di sini, pada saat itu hanya orang yang berikan kitabnya dari tangan kanannya, mereka bisa membaca kitabnya, kitabahum. Dan orang seperti ini, wala yuzlamuna fatila, tidak akan terzalimi sedikit pun juga. Itu makna pertama. Makna kedua adalah bahwa di dunia ini kita harus membaca Al-Quran. Karena apa yang menjadi kitabahum di sini adalah representasi daripada Al-Quran yang kita baca dulu di dunia. Artinya apabila kita menempatkan Al-Quran sebagai tangan kanan kita, maka kita akan membaca kitab kita nanti di akhirat. Jadi kata-kata biam ini, utia kitabah ini, kitab sucinya bisa. Karena kita semua ada kitab suci. Al-Quran masing-masing, kalau kita orang Islam, kita menjadikan Al-Quran sebagai tangan kanan kita. Sebagai membantu kita, memberikan tuntunan kepada kita. Maka kita akan membaca kitab catatan amal kita nanti di akhirat, dan tidak akan terzalimi sedikit pun juga. Karena Al-Quran yang kita baca selalu di dunia akan menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Surat Yunus, surat 10:94. Fa'in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, apabila engkau
fi syakkin berada dalam keraguan mimma anzalna ilaika dari apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad ini. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitabah, maka tanyalah orang yang membaca kitab suci min qablika sebelum kamu. Ingat kata-kata jika artinya kan tidak, seandainya, jika kan jika. Kan tidak mungkin Nabi ragu, tapi ini sebenarnya untuk kita. Artinya apabila kita ragu tentang apa yang diterima Nabi dalam bentuk Al-Quran, maka bisa kita tanya kepada orang-orang yang membaca kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Ternyata secara umum sama. Selama kitab-kitab suci itu belum mengalami tahrif, dia sama. Intinya adalah mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang tunggal. Laqad ja'akal haqqu min rabbika, melalui kitab suci ini datang kebenaran al-haq dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Jadi terhadap Al-Quran itu kebenaran, dan kita di sini diminta jangan ragu. Artinya terus dan teruslah mempelajarinya. Ayat terakhir 15. Man ihtada fa innama yahtadi nafsi. Siapa tadi dengan baca Al-Quran dia mengikuti petunjuk, petunjuk itu untuk nafsnya. Jadi kembali lagi kepada diri tadi. Jadi ayat-ayat ini masih mirip dengan ayat 7 di atas. Yang mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu kan kalau tidak salah ayat 7 ya. Coba kita lihat di sini. Al-Isra ayat 7. Ya betul, ini ayat 7 ya, ini ayat 7. Jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk nafs kalian. Tapi sebaliknya wa in asatum, kalau berbuat buruk, keburukan itu laha untuk nafs juga, ini nafs. Ya. Nah, kembali lagi di sini. Siapa yang mengikuti petunjuk, fa innama yahtadi nafsi. Hakikatnya petunjuk itu untuk nafsnya, dirinya. Tercetak pada dirinya. Sebaliknya wa man dhalla, siapa yang mengikuti kesesatan, fa innama yadillu alaiha, maka dia menyesatkan dirinya sendiri. Jadi dia menyesatkan, dia tersesat dengan sendirinya. Jadi yang menyesatkan kita, kita sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ingat kata Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memikul beban orang lain. Kalau kita berbuat, kita yang memikul. Kalau kita berbuat baik, kita yang dapat. Kalau kita berbuat buruk, kita yang dapat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Inilah akhir daripada 5 ayat yang kita baca, dan ini harus kita camkan ya. Wa ma kunna, dan tidak mungkinlah kami mu'adzibina, mengazab suatu kaum, maksudnya hatta sampai nab'atha, kami mengutus kepada mereka rasulah, seorang rasul. Jadi Allah tidak mungkin mengazab, menghukum masyarakat kalau tidak ada rasul duluan. Nah, rasul ini jemaah sekalian diawali untuk yang terakhir Nabi Muhammad kita, kemudian berkelanjutan kerasulan ini sampai akhir zaman. Maka dalam Islam itu dipercaya bahwa di akhir zaman ada pelaksana tugas kerasulan terakhir, namanya Imam Mahdi atau Imam Zaman. Nah, dengan demikian kalau dia datang dan pada saat itu masih orang saja melakukan kejahatan, maka berdasarkan itu lahirlah adab. Tapi sebelum dia datang tidak mungkin ada adab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Tidak mungkinlah kami mengadab suatu kaum sebelum kami mengutus rasul kepada mereka. Surat Yunus ayat 108. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah Muhammad, wahai seluruh manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Ini sama tadi ayatnya. Tunggu, telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Yang dimaksud al-haq di sini adalah Al-Qur'an. Faman ihtada, maka siapa mengikuti Al-Qur'an, fa innama yahtadi nafsi, maka dia memberi petunjuk untuk nafsnya, dirinya sendiri. Sebaliknya wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang ikut sesat, mengikuti jalan kesesatan, maka kesesatannya itu menyesatkan dirinya sendiri juga. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Tidak mungkin kami menjadi wakil kepada kalian nanti di akhirat. An-Naml surat 27 92.
Wa an atlu al-Quran, dan agar kalian membaca Al-Quran, agar aku membaca Al-Quran. Wa an atlu al-Quran. Jadi tujuannya Al-Quran itu kita baca. Nah, kalau kita baca Al-Quran apa? Pamanih tada, siapa yang mengikuti petunjuk, makanya petunjuk di sini adalah Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia memberikan petunjuk li nafsi. Sebaliknya siapa yang berbuat bertentangan dengan Al-Quran, wa man dhalla faqul, maka katakanlah innama ana minal mundzirin. Katakanlah Muhammad, saya hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi datang untuk membacakan, untuk mentelahkan Al-Quran kepada kita, dan setelah Nabi membacakan kepada kita, dan Nabi sekarang tidak ada secara fisik, ya kita yang bacanya sendiri, maka siapa yang mengikuti petunjuk, petunjuk itu untuk dirinya. Tidak ada paksaan, kata Nabi. Saya hanyalah pemberi peringatan. Mau ikuti silakan. Kalau ikuti petunjuknya, maka iya tadi li nafsi. Mengikuti jalan yang sesat, maka menyesatkan dirinya tadi. Yadillu alaiha. Saya, kata Nabi, hanyalah sebagai pemberi peringatan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi, Al-Quran, dan siapapun menyampaikan Al-Quran hanyalah pemberi peringatan. Ujung-ujungnya, endingnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lah yang menuliskan di dalam buku kita masing-masing, yang tergantung di leher kita mau seperti apa. Seperti apa nanti di akhirat, kita yang menuliskannya sekarang. Kita mau masuk surga, maka tuliskanlah surga di atas bukunya. Maksudnya, berbuatlah dengan perbuatan ahli surga. Berkatalah dengan perkataan ahli surga. Sebaliknya, siapa masuk neraka, maka tulislah tulisan neraka di atas bukunya, yaitu berbuat dengan perbuatan ahli neraka, berkata dengan perkataan ahli neraka. Karena kita yang menuliskannya di dunia ini. Setiap perbuatan kita, kata Allah tadi, adalah rahina. Bima kasaba rahina. Setiap manusia berdasarkan perbuatannya, dia akan menjadi rahina, mengikat dirinya, yaitu dia akan tertulis dan menjadi bagian daripada penilaian Allah kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan 2 hadis. Hadis pertama kita kasih judul, berdoalah di setiap keadaan. Jadi berdoa setiap kali. Jangan hanya berdoa pada saat butuh sesuatu. Ya. Nah, kita lihat hadisnya ini, hadis Imam Tirmizi nomor 3304. Ini adalah Nabi bersabda nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, siapa yang senang, sarra itu senang, bahagia, gembira, an yastajiballahu lahu, Allah mengijabah doanya maksudnya. Jadi siapa yang suka, senang, Allah mengijabah doanya, lahu doanya, inda syada'i wal karbi, pada saat ada masalah dan ada kesempitan, ya, dalam keadaan syada itu dalam keadaan sempit, dan karb itu adalah dalam keadaan kesulitan. Jadi dalam keadaan sempit dan kesulitan, ya, atau dalam keadaan bermasalah dan kesulitan. Siapa yang senang dijabah doanya ketika menghadapi masalah, falyuksir ad-du'a firraha, maka hendaklah dia memperbanyak doa dalam keadaan lapang. Jadi jangan berdoanya pada saat ada masalah saja. Setelah masalah baru berdoa. Harusnya berdoa pada saat lapang juga, ini kata hadis ini. Ya. Kalau kita nanti berdoa pada saat ada masalah, kan menunjukkan bahwa kita itu hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita sebetulnya. Bukan ibadah sih sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka doa kita harus baca setiap saat. Karena setiap saat kita butuh mendekat kepada Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini, siapa yang senang diijabah doanya Allah pada saat ada masalah, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada saat dalam keadaan raha, lapang. Jadi dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak ada masalah. Hadis berikutnya ini dari hadis Imam Bukhari. Yang pertama dihisab nanti di akhirat, ya ini. Jadi yang pertama dihisab di akhirat adalah ini. Ya. Di tempat lain biasa kan ada mengatakan yang pertama dihisab ya salat. Mungkin secara pribadi, tapi kalau di tengah-tengah manusia dikatakan gini. Ya, ini adalah dari A'mashi an Abi Wa'il an Abdullah, dari Abdullah. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama diadili, yuqda itu
diputuskan. Qada itu kan diadili. Yang pertama diadili di antara manusia nanti di akhirat adalah berkenaan dengan darah. Berkenaan dengan darah. Jadi artinya apa? Benar-benar Islam kita itu menjaga jangan sampai menumpahkan darah. Ya. Apalagi sampai melenyapkan nyawa. Jadi ingat darah. Makanya wajarlah kalau Imam Hussein pada saat akan dibunuh dia katakan, kami tidak pernah takut mati, tapi masalahnya kalau kamu bunuh kami, apa nanti yang kamu katakan di hadapan Allah? Karena diperkarakan pertama kali nih. Ini dari hadis Imam Bukhari nih. Yang pertama nanti ditanyakan atau diperkarakan di antara manusia di akhirat adalah masalah darah. Atau darah itu menumpahkan darah. Ya. Jadi dengan demikian inilah Islam kita. Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia dan menjunjung tinggi nilai daripada nyawa dan kehidupan manusia. Sedemikian tingginya sampai dikatakan ajaran-ajaran agama atau syariat-syariat agama mengalami reduksi ketika berhadapan dengan nyawa. Contohnya babi misalnya haram disebutkan dalam Al-Quran, tapi kalau kita tidak ada makanan selain babi boleh memakannya. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa. Berpuasa itu wajib, ya, tetapi apabila kita sakit tidak perlu berpuasa. Kenapa? Demi menyelamatkan nyawa. Begitu seterusnya. Jadi Islam kita menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan manusia, dan berarti menjunjung tinggi nyawa manusia. Sayang seribu sayang, kita menyaksikan umat Islam masih sangat gampang sekali saling membunuh. Sampai sekarang di Sudan terjadi genosida di antara mereka. Ya, luar biasa. Padahal mereka semuanya Muslim. Dua pemimpin, dua kelompok yang berseteru sama-sama Islam. Imam Bukhari nomor 6357, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kelapangan Allah untuk mempelajari kitab suci Al-Quran dan memahami dan mengamalkannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan ayat 11 dengan 15 dalam konteks depan mata kita di zaman sekarang, bahawa ayat 11 kita melatah apabila melihat apa berlaku pada Gaza, padahal tersirat di sebalik yang tersurat tadi, Allah mempernampakkan berlakunya hadis kamu akan dikerubuti bagai makanan oleh para perakus. Apakah kami sikit ya Rasulullah? Tidak ramai. Dan tapi apa terjadi? Kamu terkena penyakit wahan. Dan akhirnya kita nampak terang-terang saudara kita kena rembat mengencang kita nyedasat, tapi kita tersibuk dengan kedudukan sebagai raja, sebagai pemimpin yang tak mau hilang kuasa dan kekayaan tadi. Maka akhirnya satu dunia diam membisu, walaupun ini adalah terang-terang satu genosida yang besar di abad kita. Dan kemudian pada hujung ayat 15 tadi, hatta nab'asa rasulah, walaupun tak ada nabi lagi, tapi masih ada Imam Mahdi alaihissalam sebagai rasul utusan Allah yang akan memperhukumkan apa-apa yang terjadi tadi. Maka apakah ini berarti dosa-dosa kita yang bertepek depan mata ni akhirnya akan dikumpul-kumpulkan sehingga zaman Imam Mahdi alaihissalam datang menghukumi dengan keadilan tadi Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi intinya jemaah sekalian bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sekarang atas diamnya kita terhadap genosida seperti dikatakan Pak Nur tadi, itu pasti akan berkelanjutan. Dalam pengertian gini, apa yang kita dapatkan sekarang kan sebetulnya kita warisi dari pendahulu kita. Jadi kalau kita ingin menghentikan ini, kita mulai dari diri kita. Ya, contohnya gini, kalau kita keluarga, orang tua kita orang miskin, papa, kalau kita ingin menghentikan mata rantai kemiskinan itu ke atas kita mulai dari diri kita. Kita kerja keras, kita kemudian belajar keras, kemudian kita ada rezeki, maka kita lepas daripada kemiskinan. Mulai dari kita ke bawah itu sudah mulai terjadi perbaikan.
Tapi kalau kita tidak melakukan dari diri kita, dari generasi kita, akan terjadi terus-menerus seperti itu. Nah, maka begitu juga dengan kasus ini. Selama model Islam yang kita laksanakan adalah Islam yang bersifat ignore, bersifat apatis terhadap kejadian seperti di Gaza, yang terjadi genosida, nah ini nanti kita warisi kepada keturunan kita, generasi berikutnya. Ya, sampai kemudian datangnya nanti imam zaman, sehingga pada saat itu ya, yang mereka pada saat itu akan mengalami musibah, yaitu bisa diazab. Karena pada saat ada kejadian pada saat itu, mereka juga diam. Karena sikap diam itu diwarisi dari kita. Ya, dia kata pikir, orang tua saya juga dulu diam. Jadi kita harus memutus mata rantai apatisme ini. Kita harus memutus mata rantai ignorance ini. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita lebih baik daripada diri kita. Karena di sini dikatakan benar-benar manusia itu mempunyai syar. Apa namanya syar di sini? Yaitu tidak punya kepedulian kepada kebaikan. Seperti kita sekarang membiarkan saja genosida di Gaza. Kalau kita tidak ada dalam hati kecaman, itu kita sebetulnya bagian daripada syar ini. Ya. Berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Makanya jemaah sekalian sebagai saya secara pribadi tidak setuju dengan two state solutions. Karena bagi saya ya sama dengan saya setuju dengan Israel mengambil tanahnya Palestina. Ya memang itu bukan tanah saya, tetapi kalau saya setuju, ini nanti Allah juga mempertanyakan nanti di akhirat. Ya, kamu kok bisa menyetujui pengambil alihan tanah-tanah orang? Makanya kalau saya ditanya solusinya gimana? Ya, saya serahkan kepada orang Palestina. Orang Palestina dimanapun berada ditanya, bikin namanya plebisit nasional, bikin namanya semacam pemilu raya, ditanya mereka, ya kamu maunya apa? Ini tanah kamu diambil Israel itu dibiarkan atau gimana? Ataukah kamu menyetujui dua negara saja? Nah, kalau mereka setuju ya kita terima. Tetapi ingat, yang menentukan itu rakyat Palestina, bukan kita. Kalau rakyat Palestina yang setuju, ya kita setuju juga. Karena memang mereka yang setuju, kita kan ikut. Sebagaimana misalnya Pak Nur mau menjual misalnya keretanya, ya walaupun kita tidak setuju tadinya, tapi kalau dia menjual, kita setuju. Tapi kalau ada yang mau mengambil, merampas, ya tentu kita tidak setuju. Ya walaupun itu bukan kereta kita, keretanya Pak Nur, tapi kita tidak boleh setuju dalam hati. Karena menyetujui perampasan, perampokan kereta atau harta orang, ya berarti hati kita juga melakukan kejahatan di sini. Tapi nanti kalau Pak Nur ternyata mengikhlaskan itu kepada perampoknya, ya tentu kita setuju juga. Karena itu kan memang kembali kepada pemiliknya. Nah, begitulah kurang lebih Palestina. Nah, kalau kita tidak bersikap seperti ini sampai keturunan-keturunan kita dibawa, nah maka benar bisa terjadi nantinya apa yang ada di ayat 15 ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami utus rasul. Dan kata kami utus di sini nanti ketika zahir. Ketika imam zaman itu zahir muncul, nah dan tetap berlangsung kejadian-kejadian seperti ini, maka kemudian terjadi mu'adzibin. Karena kita lihat, karena umat Islam itu hatinya tidak mengecam Gaza mati-matian, tidak semuanya, mayoritas sebagian. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Artinya di antara mereka juga saling membunuh. Kenapa? Karena dari awal di hati tidak ada kecaman, tidak ada penolakan, tidak ada rejeksi terhadap kejahatan seperti itu. Tidak ada penghormatan kepada nyawa manusia. Nah, kalau tadinya kan tadi ini Israel, Zionism, membunuh orang Palestina. Dua hal yang berbeda, dua bangsa yang berbeda. Artinya Zionisme itu datang dari Eropa, kemudian menduduki tanahnya orang Palestina di Timur Tengah. Tapi yang ada di Sudan sekarang sama-sama orang Sudan, sama-sama orang Islam. Warnanya sama juga, rasnya sama juga. Kemudian membunuh yang satu yang lain. Sekarang sudah ribuan orang meninggal dunia, coba. Apa sebabnya ini terjadi di tengah-tengah umat Islam? Karena dari awal memang seperti dikatakan Pak Nur tadi, tidak ada penolakan kita, tidak ada sikap reject kita terhadap sifat-sifat seperti itu. Yang lain lagi? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Doa untuk ibunya Helen. Ya betul ya. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan dulu bahwa ada jemaah kita namanya Ibu Helen. Ibu Helen ini adalah saudaranya
Ibu Andri, ya, Uni Andri, yang juga kita sudah doakan 2 kali sebelumnya, ternyata telah menjalani operasi, yaitu amputasi. Nah, kita doakan semoga semoga diberikan kesehatan yang prima dan recovery ya, habis operasinya berjalan dengan baik. Ini namanya Ibu Labiani binti Salim. Ya, jadi ibu kandung dari Ibu Helen. Ibu Helen ini rajin nih ngaji sama kita juga. Jadi dia peserta tadabbur. Sekarang dia di Rumah Sakit Jamil Padang, Sumatera Barat ya. Kita doakan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan yang prima, memberikan yang terbaik kepadanya, lahir dan batin, sehingga bisa kembali sehat seperti sedia kala dan kembali menyatu dengan keluarganya. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimujizatil Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Khususan ya Allah kesembuhan untuk Ibunda Labiani binti Salim yang baru menjalankan operasi. Semoga dengan doa kami, Fatihah kami, kau memberikan kesehatan yang prima kepadanya. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu berikanlah kesembuhan kepada Ibunda Labiani binti Salim dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesehatan yang prima. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, percepatlah recovery-nya, dan selalulah berikan yang terbaik kepada beliau. Kebaikan itu lahir dan batin, dunia dan akhirat nantinya. Dan berikanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal kepada keluarga yang ada di sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.